Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah dalam ibadah Minggu Pentakosta pertama. Disampaikan kepada kita bahwa dalam ibadah ini akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama dengan anak-anak kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, minta tolong supaya diperhatikan. Kepada anak-anakku semua, anak sekolah minggu, duduk yang tenang ya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Selamat Pentakosta. Inilah hari ke-50 setelah Paskah. Hari Pentakosta, para murid dikuasai dan dimampukan Roh Kudus memberitakan dan mengajarkan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk datang bersekutu pada saat ini. Mari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu. Bapak Ibu, saudari-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Kita baca secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Di depan saya 2 rei bangku sebelah kiri, bagian kiri dan 2 rei bagian kanan. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Dimulai sebelah kiri. Tulisan yang keluar dibaca bagian kiri dan tulisan yang ke dalam dibaca sebelah kanan. Kita mulai. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk bermain di dalamnya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.
Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Inilah hari ke-50, nyanyian mengiringi prosesi memasuki ruang ibadah. Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki
untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk. Mari kita kembali berdiri. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 3:23 sebagai perintah mengasihi, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kasih Allah pengikatnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah diutus untuk mengajar dan mengingatkan kita mengikuti kehendak Tuhan. Namun kita kadang menutup hati sehingga tidak secara maksimal dalam mengikuti dan melakukannya. Tidak jarang kita lebih memilih mengikuti keinginan hati. Karena itu marilah tunduk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan,
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita persiapkan kehidupan kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Bacaan selanjutnya Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17 dan ayat 25 sampai 27. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dimuliakanlah namamu di pagi hari ini Bapa Surgawi. Atas segala rahmat dan tuntunanmu yang boleh kami nikmati dalam satu pekan yang telah kami lalui, dan hari ini Engkau kembali mengaruniakan pekan yang baru. Ya Bapa di sorga, segala karya karsa kami letakkan di kaki salib-Mu hari ini. Mohon Engkau berkati, dan juga pengharapan kami letakkan ke dalam pangkuan-Mu. Engkau tuntun kami untuk dapat menjalani kehidupan di pekan yang baru ini. Kami mohon Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menghidupkan dan menyelamatkan. Karena itu Roh Kudus beri hikmat kepada setiap kami untuk dapat mendengar, merenungkan firman-Mu. Terlebih dalam sukacita perayaan Pentakosta hari ini. Kami telah sedia mendengar Engkau. Berbicaralah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, Menara Babel.
Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan selanjutnya telah dipilih dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan baca Alkitab terjemahan baru edisi 2 di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggallah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam hati kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang tinggal di Yerusalem,
Perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin firman-Nya. Haleluya. Jemaat bangkit berdiri. Mari dengarkan berita Injil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 dan kemudian ke ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita Injil. Amin firman Tuhan. Ya sumber kasih Roh Kudus.
Di hari Pentakosta yang kita peringati hari ini, hari ketuangan Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan, kita dituntun tema, Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu. Ya mulaun nadai sia umpakilala komi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pernahkah kalian lupa sesuatu yang penting dalam hidup ini? Pernah? Anak-anak mungkin lupa mengerjakan PR. Remaja mungkin lupa matikan kompor air atau membalas pesan mama atau papa. Orang tua mungkin lupa letakkan kunci rumah di bawah serta ketika keluar rumah, dan banyak orang pulang ke rumah tidak bisa masuk. Dan opa oma mungkin lupa hari ini hari apa? Ya? Pentakosta. Tengnya Pentekosta. Penta. Hari ke-50. Yang pasti kita semua pernah lupa. Tetapi di hari ini, melalui firman Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus sesaat ketika ia naik ke sorga, hari ini kita peringati bahwa janji itu telah tergenapi. Roh Kudus dikaruniakan kepada murid-murid. Dan di hari ini kita merayakan itu. Hari Pentakosta. Sekali lagi, di mana Roh Kudus dicurahkan atas semua orang percaya. Yohanes 14 ayat 26. Di situ dikatakan, Roh Kudus itu dialah yang akan mengajar kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata kukatakan kepadamu itu dari Yesus. Lalu pertanyaan penting sekarang adalah, apa yang Roh Kudus akan ajarkan? Dan apa yang Roh Kudus ingin supaya kita ingat atau jangan lupa? Dalam Kejadian 11 dan juga Mazmur 104, jelas sekali bahwa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita adalah kehadiran setiap orang percaya dimanapun. Dia harus membangun, bukan mengacaukan. Kehadiran setiap orang percaya dimanapun, dia harus melakukan, menyatakan kebenaran, bukan kebohongan atau berita bohong. Nah, karena itu di Kejadian 11, kesombongan yang banyak kali menghancurkan kita manusia ternyata ditentang oleh Tuhan. Tuhan bertindak menghancurkan Menara Babel. Karena apa? Pembangunan Menara Babel, Tuhan melihat proyek ini untuk menyatakan kesombongan orang-orang Babel. Jadi apa yang kita bangun dalam hidup ini tujuannya untuk memperkenalkan siapa kita. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau begitu bagaimana kita membangun? Harus melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita bangun dalam hidup ini. Yang dilakukan oleh Tuhan dalam Kejadian 11 adalah mengacau balaukan bahasa mereka, dan kemudian mereka terpecah-pecah. Sebaliknya dalam Mazmur
104. Secara khusus ayat 30. Roh Kudus diberikan atau dikirimkan untuk membarui dan memulihkan, menciptakan. Nah, karena itu kalau kita membandingkan peristiwa Menara Babel dengan peristiwa Pentakosta, maka jelas bagi kita bahwa di Babel bahasa membuat orang terpecah, tercerai-berai, berantakan. Dan sedangkan peristiwa di Pentakosta, bahasa menjadi alat untuk persatuan. Jadi sangat berbeda. Ketika keinginan manusia didahulukan, kesombongan manusia dan kecongkakan manusia adalah tujuan, maka apapun yang dilakukan akan menghancurkan, termasuk bahasa. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka ia akan membentuk persatuan. Bayangkan dalam bacaan kita tadi di Kisah Para Rasul 2, 12 bangsa yang berkumpul saat itu di Yerusalem. Berarti paling kurang 12 bahasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, murid-murid dapat berbahasa 12 bangsa. Dan menarik sekali, semua yang hadir, semua bangsa yang hadir mendengar pemberitaan para murid, semua dapat mengerti berita Injil. Jadi bahasa yang berbeda-beda juga adalah alat untuk memberitakan Injil. Kalau dikatakan senantiasa melibatkan Tuhan. Jadi peristiwa Pentakosta luar biasa karena yang tercerai-berai sekarang karena Roh Kudus hadir, dicurahkan, itu kembali dipersatukan. Ribuan tahun terjadi itu. Bahasa yang memecah belah, tetapi ketuangan Roh Kudus dipersatukan. Apa yang menjadi pelajaran? Ternyata Roh Kudus mempersatukan gereja untuk apa? Untuk melayani bersama. Orang tua, orang muda, anak-anak dipersatukan untuk melayani. Melayani bersama. Selalu bersama. Kalau ada orang melayani sendiri-sendiri, itu pertanda tidak ada Roh Kudus padanya. Dengan kebersamaan kita apa? Kita saling belajar. Dengan kebersamaan kita saling menguatkan. Dan itu tujuan Roh Kudus datang. Supaya kita belajar apa? Belajar tentang apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita, kepada gereja, kepada orang percaya pada saat ia ada di dunia. Apa yang Yesus telah teladankan, itu yang harus kita pelajari bersama-sama. Supaya kita miliki untuk apa? Untuk melayani, melanjutkan kesaksian Yesus. Dan kebersamaan itu sangat menguatkan. Jadi kalau Roh Kudus hadir, tidak ada yang egois, tidak ada lagi bohong-bohong. Karena Roh Kudus mengajar dan mengingatkan agar kita jujur. Mengajar artinya Roh Kudus memberi pengertian tentang firman Tuhan, memberi hikmat kepada setiap kita dalam menjalani hidup ini, supaya kita sadari, oh ini yang tidak bisa kita lakukan, ini yang bisa. Kalau kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, siapa yang salah? Kita.
Kita tidak memfungsikan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam diri kita, dalam hati kita ketika kita dibaptis. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara ketika dibaptis. Pendeta katakan, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus diletakkan, dimeteraikan dalam hatimu untuk menjadi pengajar dan pengingat. Tetapi pada saat kita lupa tentang itu, Dia juga akan menginsapkan kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita condong kepadanya. Nah, itu mengajar, mengingatkan saat kita bingung, saat kita sedih, pada saat kita bergumul dalam penderitaan kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang peduli amat dengan kita. Karena itu, untuk anak-anak diingatkan Roh Kudus agar anak-anak dapat berbuat baik, jujur, taat kepada orang tua dan dengar-dengaran, serta menghormati orang tua. Menghormati orang tua jaminannya adalah panjang umur. Untuk bisa berbuat baik, jujur, tidak bohong-bohong, taat kepada orang tua, menghormati orang tua, maka harus terus belajar firman Tuhan, harus terus berdoa supaya Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Minta kepadanya, Dia bimbing kita, karena Dialah pembimbing yang hebat. Itu untuk anak-anak diingatkan oleh Roh Kudus. Untuk remaja dan pemuda diingatkan oleh Roh Kudus untuk tidak mudah ikut arus. Begitu hebat arus dunia sekarang. Tapi bersama dengan Roh Kudus bekerja maksimal dalam hidup kita. Dia akan membimbing kita untuk tidak ikut arus. Untuk pemuda dan remaja, untuk orang tua, opa, oma, kita diajar oleh Roh Kudus untuk menjadi teladan iman, kasih, dan hidup benar. Nah, karena itu untuk bisa melakukan itu kita dipanggil untuk mengandalkan Roh Kudus, kuasa yang dari tempat tinggi telah diberikan. Mengapa? Harus sadar, kita ada di dunia ini, banyak godaan. Kedudukanlah, uanglah, nama besarlah, itu selalu menggoda kita di dunia ini. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, semua itu bisa kita raih dengan baik-baik, bukan dengan curang. Boleh saja anak Tuhan kaya, boleh saja anak Tuhan duduk di tempat tinggi, tetapi raihlah dalam nilai-nilai kebenaran. Kita tidak dilarang untuk kaya, memiliki banyak uang. Tetapi ketika kita dikaruniai berkat-berkat dalam hidup ini, pertanyaannya adalah apakah kita boleh memakainya untuk membangun hidup orang lain? Nah, Roh Kudus hadir di situ untuk mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah teladan dalam Yesus, hidup berbagi. Ia telah membagi dirinya, hidupnya, darahnya dicurahkan seperti yang tersedia di hadapan kita hari ini. Mengingatkan kita bahwa tubuh dan darah Yesus telah terbagi untuk menyatakan kepeduliannya yang amat dalam kepada kita. Ia membereskan segala kesalahan kita dan memberi jaminan kekal bahwa bersama dengan Dia kita akan masuk ke rumah Bapa. Karena itu, saat kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kasih Allah terbagi di antara kita dengan baik.
Semua duduk setara. Karena tubuh Kristus telah terpecah bukan hanya untuk pribadi atau orang-orang tertentu yang merasa hebat, tetapi untuk semua. Jadi, Pentakosta dan perjamuan kudus adalah undangan bagi kita semua untuk memulai hidup baru bersama-sama dalam persekutuan. Jadi salah satu ciri orang yang telah dipimpin atau diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus adalah mengedepankan persatuan. Persatuan dimulai dari keluarga kita. Peduli kepada keluarga kita, dan barulah pasti kita peduli pada orang lain. Tidak bisa kita mengerjakan soal di luar kalau soal di dalam belum selesai. Karena itu peduli kepada keluarga dan akan menguatkan kita untuk peduli kepada yang lain. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Tuhan, kami bersyukur untuk napas hidup yang Engkau masih berikan. Sehingga hari ini kami datang bukan hanya mendengar, tetapi kami rindu Roh Kudus menjamah dan mengajar kami, bahkan mengingatkan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap kesempatan hidup. Karena itu arahkan dan kuasailah kami, ya Roh Kudus, Roh Pembaharu, Roh hidup yang telah datang. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk persembahan pujian secara berturut-turut. Dipersilahkan paduan suara lansia dan vokal grup Agape. Dengan kasih disilahkan.
Dimuliakanlah nama Tuhan atas paduan suara orang-orang tua kekasih, para usia indah dan juga dari vokal grup Agape. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada hari Minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Yesus Kristus kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memeringati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu mati dan bangkit untuk menebus kita dari kutuk dosa. Mari berdiri bersama-sama. Saudara-saudara dan anak-anakku, sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkannya kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Sungguh patut kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami memuji-muji Engkau, ya Tuhan, Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, serta mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama dengan saling mencintai, seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat peliharaan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia padamu untuk memanggil umat-Mu berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anak-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berserah kepada Yesus kita nyanyikan. Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang
Lukas 4 ayat 19. Pada hari ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan pujian kepada Allah. Ya Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan Allah semesta alam, Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia, membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat, hingga Yesus datang kembali dalam kesempurnaan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Melakukan ku datang kepadamu.
Saudara-saudara, kita yang telah dipersatukan oleh satu baptisan dalam Roh Kudus dan Kristus sebagai anak-anak Allah, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah.
Mari berdiri bersama-sama dan makanlah dan minumlah. Silakan duduk kembali. Sebelum pengumpulan persembahan dan juga sloki, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 54 demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Amin. Sambil pengumpulan persembahan, melakukan PKJ 157 ayat 1 dan 3. Bekal untuk kita.
Doa akan kita sampaikan bersama-sama. Mari kita bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Mari bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1-5. Mari berdoa. Ya Allah yang maha kuasa, yang merahmati kami dengan perjamuan kudus ini, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. karena Engkau mengasihi kami dengan mengaruniakan anakmu menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu dan menguatkan kami dengan mengaruniakan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus ini. Ya Tuhan dan Bapa yang setia, kami mohon supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami di dalam Yesus Kristus. Kami sampaikan doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita semua. Kita akan nyatakan syukur kita melalui pundi yang akan dijalankan. Dan nats persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 104 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, semuanya menantikan Engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, disampaikan kepada kita semua bahwa Panitia Konferensi 5 PPGT Klasis Makassar Timur mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi amplop sukarela pada semua jam ibadah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menyambut dengan penuh sukacita. Mengiringi persembahan kita lakukan Ku dengar berkat-Mu turun.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami datang menyapa Engkau, memuliakan nama-Mu dalam rasa syukur. Oleh karena Engkau maha baik, boleh memberi kesempatan yang begitu indah di pagi hari ini. Kami boleh beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan kami berharap firman-Mu yang telah kami terima terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami. Biarlah kiranya menjadi pedoman hidup dalam meneruskan perjalanan kehidupan kami di pekan yang baru ini. Ya Tuhan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk kembali mengangkat tugas tanggung jawab kami dalam rencana-rencana hidup. Berdoa untuk anak-anak kekasih, cucu-cucu terkasih dalam perjuangan studi mereka. Biarlah kiranya Engkau menolong untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga kiranya yang telah mengikuti semester dengan baik boleh menerima hasil nilai yang memuaskan dan mereka boleh naik tingkat. Berdoa bagi yang sedang mencari kerja, mampukan mereka untuk percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan pekerjaan pada waktunya. Yang sudah bekerja, karuniakan sukacita untuk terus melaksanakannya dengan baik dalam kedisiplinan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi berkat dalam setiap apa yang dikerjakan. Kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa jemaat-Mu yang boleh menerima pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Juga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah dalam peran sebagai orang tua, anak-anak senantiasa dinyatakan dalam penuh kasih untuk saling mendukung satu dengan yang lain, membangun kehidupan dalam rumah tangga. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan pekerjaan, boleh mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, boleh menyelesaikan studi, sembuh dari sakit dan penyakit. Berbagai kesuksesan lainnya Tuhan anugerahkan di tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam usaha hidup. Mampukan mereka untuk memakai semua itu untuk membangun kehidupan mereka, melayani Tuhan dan sesama, sehingga berkat-berkat-Mu dalam keberhasilan yang diraih senantiasa bermanfaat indah dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, banyaklah jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup, terlebih yang bergumul karena sakit. Kami menyerahkan ke dalam tuntunan kasih-Mu Ibu Magdalena Ariastawati Dundu yang dirawat di Rumah Sakit Unhas. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu tante dari Ibu Yospina Randah, pemulihan pasca kemoterapi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Rani, adik sepupu dari Ibu Yospina, pemulihan setelah operasi. Kami berdoa untuk Ibu Suryaningsih berobat jalan. Kami berdoa untuk Rio, anak dari Ibu Yuli Ramba yang saat ini dirawat. Berdoa untuk Rinta Solu yang tadi pagi masuk rumah sakit Dayak. Mungkin masih ada orang tua saudara-saudara terkasih anak-anak kami yang tengah bergumul karena sakit mereka di rumah atau di rumah sakit. Bapa lawatlah, beri kesembuhan sejati, berkati orang-orang kecintaan mereka yang merawatnya, para dokter dan perawat, pendampingan dari keluarga. Kiranya semua itu menjadi alat-Mu untuk melepaskan mereka dari sakit mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena duka cita. Kami doakan Bapak Yosafat Paimbonan atas meninggalnya adik terkasih. Kami berdoa untuk Bapak Eldan Rahman atas meninggalnya adik sepupu. Kami berdoa untuk Bapak Elias Timang Pongrekun atas meninggalnya adik ipar. Kami berdoa buat Bapak Simon Bongi atas meninggalnya kakak terkasih. Hiburkan dan topang mereka, menjalani kedukaan mereka. Biarlah dalam lembah kekelaman mereka juga melihat bahwa ada cahaya kasih yang Tuhan anugerahkan, memberi kemampuan dan topangan untuk melewati lembah kekelaman ini dengan baik. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk penata layanan ke depan dalam pekan yang baru ini. Terlebih
ibadah-ibadah rumah tangga yang akan dilakukan, ibadah-ibadah tingkat OIG, dan juga baptisan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juni. Ya Tuhan, persiapkan anak cucu kekasih Zenon. Biarlah kiranya menerima sakramen baptisan kudus dengan baik dan boleh tumbuh kembang dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, kami telah menyatakan tanda syukur kami ke dalam pekerjaan-Mu. Berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan melalui karya dan karsa kami, biarlah kiranya berkenan Engkau berkati. Yang masih ada pada kami Tuhan, mampukan kami untuk menggunakannya dengan baik dalam setiap kesempatan keperluan hidup. Semua cukup oleh karena Tuhan menolong kami untuk menggunakannya dengan baik. Bapa Surgawi, semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, ya Tuhan, berkati kami sekalian. Beri api Roh-Mu untuk terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai. Terima kasih Engkau boleh menerima kami di meja-Mu yang kudus. Kau boleh menyatakan kesatuan kami dan perarakan kami. Tuhan, tolong kiranya tubuh dan darah-Mu yang telah terbagi, maka derita dan sukacita di antara kami juga akan terbagi. Ya Bapa di sorga, ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing sebentar, Tuhan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu dalam hari-hari dalam pekan ini. Hanya kepadamu saja kami bertopang. Lindungi dan sertai kami dalam rencana-rencana hidup kiranya. Dalam pertolongan-Mu semua itu boleh terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa syukur permohonan kami. Engkau sempurnakan, dengarkan, jawablah. Karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, ada tambahan warta disampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya kelompok 3, bahwa ibadah keluarga pada hari Rabu 11 Juni 2025 di keluarga Bapak Octavianus Salo, alamat NTI Jalan Mangga 5, Blok KIE nomor 12. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami peran Roh Kudus dalam mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama. Dan jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Mazmur 104 ayat 33. Firman Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Di
Jemaat Tuhan, pergilah, jalani kehidupanmu dalam kasih dan damai dengan sesama, dan jadilah saksinya. Percayalah, Roh Kudus mengajar dan mengingatkanmu. Haleluya. Amin. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian syukur keluarga hidup indah menutup liturgi kita pada siang hari ini. Duduk, ibadah kita selesai.